Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cerilin. Saya Sheryl. Saya Freya. Kami dari SMP Kristen Citati Samarinda. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Perubahan Kehidupan Sosial Remaja Akibat Penyalahgunaan Media Sosial seperti TikTok. Nah, sebelum saya mulai, saya akan tampilkan daftar isi dari slides kami yang Bapak Ibu dapat lihat sendiri. Baik, sebelum kelompok kami bahas lebih lanjut tentang masalah yang dihadapi sekarang ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari masalah ini. Kenapa masalah ini muncul? Kenapa masalah ini terjadi? Nah, jadi di dalam era globalisasi ini, teknologi menjadi semakin canggih dan tentunya memiliki pengaruh besar kepada penggunanya, terutama pengguna gawai seperti para remaja. Apalagi sekarang sudah hadir aplikasi yang bernama TikTok, yang sudah tidak asing lagi untuk didengar para remaja. TikTok dikenal sebagai media berkreasi para remaja, di mana para pengguna dapat mengupload video mereka dan dapat ditonton oleh pengguna lain. Akan tetapi, terlepas dari keunggulannya untuk berkreasi, TikTok juga memiliki dampak negatif bagi remaja. Nah, apakah dampak negatif tersebut? Di slide ini, kami telah mengumpulkan berita-berita yang mengenai dampak negatif dari TikTok tersebut, mulai dari stres, depresi, bunuh diri, hingga tren-tren yang berujung kematian. Sekarang dapat dinyatakan bahwa TikTok tentunya memiliki dampak yang negatif pada remaja, mulai dari perubahan kehidupan sosial hingga kesehatan mental. Terlebih lagi, TikTok memiliki konten-konten yang tidak pantas untuk ditonton oleh para remaja. Dan untuk membuktikan semua itu, kami melakukan penelitian. Penelitian selanjutnya akan dijelaskan oleh Cherry. Terima kasih Sheryl untuk penjelasan masalahnya. Nah, mengingat banyaknya pengaruh buruk yang telah diberikan oleh TikTok terhadap kehidupan sosial para remaja, kami sebagai remaja ikut prihatin jika masa depan anak muda atau generasi muda bangsa akan ikut hancur dan rusak hanya karena pengaruh buruk yang dibawa oleh TikTok. Maka dari itu, kami terinspirasi untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengidentifikasi apa saja nih perubahan-perubahan kehidupan sosial yang dapat terjadi akibat penyalahgunaan TikTok sendiri. Karena setelah mengetahui apa saja perubahan ini, kami diharapkan dapat menyadarkan para pembaca seberapa pentingnya untuk menggunakan media sosial seperti TikTok secara bijak, dan juga kami diharapkan dapat menyembuhkan saran dan solusi untuk mencegah pengaruh buruk dari TikTok. Dan penelitian kami ini sendiri menggunakan metode analisis data kuantitatif yang menggunakan data statistik serta data hasil survei responden untuk mengolah data. Dan data-data ini kami dapat melalui kuesioner secara daring yang telah kami bagikan kepada beberapa murid di sekolah. Dan ini adalah hasil penelitian kami, dan dapat dilihat dari data pertama bahwa kebanyakan responden berusia 14 tahun. Dapat dilihat juga bahwa kebanyakan responden menggunakan TikTok, serta juga jumlah kerabat yang menggunakan TikTok juga banyak. Sedangkan itu, jumlah yang mengetahui TikTok juga banyak, di mana hanya ada satu responden yang tidak mengetahui TikTok. Dan kebanyakan dari responden mengetahui TikTok dari teman ataupun aplikasi dan media sosial. Pendapat para responden sendiri mengenai TikTok tidaklah buruk, di mana menurut mereka TikTok itu dapat bermanfaat tapi juga dapat merugikan bagi publik. Mengingat banyaknya pengaruh buruk TikTok itu sendiri, kami pun menyediakan beberapa solusi, dan di mana menurut data kuesioner kami, banyak responden memilih solusi ketiga, yaitu untuk membatasi umur penggunanya. Dan untuk jumlah pengguna TikTok sebelum dan sesudah PPKM itu sendiri, lebih banyak pengguna TikTok sebelum PPKM ataupun sebelum COVID. Dan distribusi penggunaan TikTok waktu TikTok sendiri adalah 3-4 jam, yang jika dipikir-pikir berlebihan karena seharusnya penggunaan TikTok itu sendiri adalah 30%. Dan sedangkan itu, jenis konten yang banyak ditonton adalah konten komedi atau konten lucu yang tentunya sangat menghibur para penonton. Untungnya, tidak banyak responden yang mengalami pengalaman tidak menyenangkan dalam menggunakan TikTok, tapi masih ada 13 responden yang mengalami pengalaman tidak menyenangkan ini, di mana 9 dari 13 responden tersebut pernah menemui konten-konten negatif, serta 2 dari 13 responden tersebut juga pernah mengalami kejadian salah belum. Dalam tabel ini juga dapat ditunjukkan dampak positif serta dampak negatif TikTok, di mana dampak positif TikTok adalah TikTok memiliki banyak penggunaan seperti
dapat digunakan sebagai sarana hiburan, sarana untuk mengetahui informasi dan update terkini, serta juga media berkomunikasi dan bersosialisasi. Di sisi lain, dampak negatif TikTok itu sendiri adalah dapat menyebabkan penggunanya kecanduan, dapat menjadi sarana penyebaran konten-konten negatif, serta juga media penyebaran ujaran kebencian. Dan dari data ini juga dapat ditunjukkan bahwa ternyata masih banyak yang menemui konten-konten negatif serta konten-konten dewasa, dan masih banyak yang menemui kejadian cyberbullying dalam menggunakan TikTok. Dan dari data yang telah kami kumpulkan, kami pun dapat mengungkapkan bahwa TikTok itu telah membawa banyak pengaruh buruk terhadap para remaja itu sendiri, di mana masih banyak para remaja yang kecanduan dan pernah menemui konten-konten negatif serta kejadian cyberbullying dalam menggunakan TikTok. Hal ini pun telah membuktikan teori yang kami gunakan dalam penelitian kami, yaitu teori jarum hipodermik, di mana dampak-dampak buruk media sosial seperti TikTok ini telah menunjukkan seberapa bahayanya TikTok bagi remaja yang masih cenderung labil dan belum cukup dewasa untuk menggunakannya, sehingga remaja masih rentan dikendalikan oleh media sosial dan rentan terkena dampak buruk yang diberikan oleh TikTok. Dari penelitian kami dan jawaban responden yang telah Sheryl bahas, kami bisa menyimpulkan bahwa walaupun ada manfaat dari media sosial, terutama TikTok, penyalahgunaan media sosial, terutama TikTok, dan terdapatnya konten negatif yang sangat tidak pantas untuk ditonton oleh remaja, seperti konten dewasa, kasus cyberbullying, video ancaman, teror, dan lain-lain, dapat berdampak negatif dan merubah kehidupan sosial remaja. Kebanyakan responden setuju bahwa solusi dari masalah ini adalah TikTok harus membatasi umur penggunanya atau memperketat peraturan agar tidak ada kesempatan oleh remaja untuk menyalahgunakan media sosial tersebut. Atau bisa dibilang, TikTok harus menyadari para penggunanya agar menggunakan TikTok dengan bijak. Saran yang bisa kami berikan adalah orang tua bisa membatasi waktu anaknya menggunakan media sosial dan memastikan bahwa anak mereka tidak menyalahgunakan media sosial tersebut. Dan pastinya diperlukan kesadaran yang sangat tinggi agar remaja bisa menggunakan TikTok dengan bijak dan tidak menyalahgunakannya. Demikianlah presentasi dari kami. Kami harap presentasi kami bisa bermanfaat dan maaf jika ada kesalahan kata. Kami dari SMP Kristen Citahati mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.